Anda kembali independen terpercaya. Kita akan pantau terus bagaimana posisi suara unggul di Pilkada 2024. Kalau tadi sebelumnya hasil hitung cepat Litbang Kompas sudah menunjukkan angka-angka yang sebenarnya cukup stabil untuk diumumkan kepada Anda, terutama yang telah menggunakan hak suara Anda untuk memilih calon gubernur, calon wakil gubernur di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Kita akan fokus kembali, mengajak Anda untuk fokus kembali ke Jakarta. Kalau tadi sebelumnya sudah ada Tifa Solesa di posko pemenangan RK Suswono, kita akan lihat bagaimana laporan dari jurnalis Kompas TV. Kita akan bergabung dengan Valentina Sitorus di posko pemenangan Darmakun, pasangan calon nomor urut 2 Jakarta 2024. Valen, bagaimana? Ini kalau hasil hitung cepat sudah keluar, tapi bagaimana suasana di sana? Iya, Nitya dan juga saudara, kalau bicara mengenai suasana di sini tentu deg-degan sekali, karena kalau misalnya melihat daripada perjalanan survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga pas momen kampanye begitu ya, untuk pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana itu bisa dikatakan yang menjadi juru kunci hasil survei, karena tidak memungkiri bahwa angkanya berada di rentang 3 sampai 6%-an begitu ya. Tapi kalau misalnya kami melihat daripada hasil survei yang terbaru yang baru saja dirilis oleh hasil hitung cepat harian Litbang Kompas begitu ya, memang itu angkanya memang ada di 10,47%. Hasil sementara yang mana dari data yang sudah masuk ada 73,50%. Pemantauan dari tadi sudah saya pantau juga, Nitya dan juga saudara, pasangan calon Darmakun beserta dengan tim sesnya ini terus memantau dari ruang rapat internal yang mana memang mengakui bahwa pihaknya ini terus melakukan pemantauan, termasuk juga bagaimana hasil yang terus diikuti oleh para saksi yang ada yang disebar oleh tim ses Dharma Pongrekun Kunwardana di masing-masing TPS yang ada di Jakarta. Nah, untuk mengetahui seperti apa respon daripada hasil hitung cepat sementara ini dari Litbang Kompas, saya sudah bersama dengan pasangan calon nomor urut 2 di Pilkada Jakarta, ada Pak Dharma dan juga Pak Kun. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Apapun angka saat ini itu masih sementara karena lagi-lagi kita menunggu hasil dari real time yang nanti akan dirilis oleh KPU DKI Jakarta berdasarkan hitungan berjenjang. Tapi apa yang bisa Bapak respon daripada hasil hitung cepat saat ini? Penambahan persentase yang ada bagi kami berdua ini adalah suatu kemenangan yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin banyak yang cerdas. Namun perlu kita ketahui bahwa kenapa selama ini kami ditaruh di posisi 3% sampai 5% kurang lebih, itu adalah ada kaitannya dengan penggiringan opini yang dibangun supaya ketika pada saat pemungutan suara itu sudah dipastikan akan ada kenaikan. Kalau kami dibiarkan sampai 10% pada saat survei sebelum pilkada, tentunya dikhawatirkan kami akan bisa naik lagi lebih tinggi. Karena ini akan mempengaruhi psikologi daripada pemilih dari segala segmen. Dan bahkan bukan tidak mungkin kami akan mendapatkan banyak sokongan dari para donatur. Namun karena kami tetap ditaruh di 3% sekian, maka kami jalani dengan apa adanya dan hasilnya untuk kami sangat signifikan dan kami anggap apa yang kami lakukan walaupun apa adanya juga cukup efektif. Tadi juga disampaikan Pak, bahkan oleh pemimpin redaksi Kompas TV, Mas Yogi begitu ya, bahwa dikatakan paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan merusak suara yang mungkin saja terkonsentrasi di pasangan calon nomor urut 1 dan 3 yang sebenarnya bisa menyebabkan 50% pendapatan suara mereka gitu di hari ini gitu. Nah, gimana Bapak menanggapi hal ini? Untuk saya ini adalah fenomena yang baik ya. Dalam rangka kami memperjuangkan keselamatan rakyat Jakarta dan yang kami lihat ke depan ancamannya begitu besar, hancurnya ekonomi dan akan adanya lagi isu kesehatan yang mereka sebut dengan pandemi, yang akan membuat warga Jakarta tidak bisa lagi beraktivitas sebagaimana biasanya. Semoga rakyat Jakarta tersadarkan dengan hasil yang kami peroleh. Berarti kami menghimbau
siapkan diri untuk menghadapi masalah yang lebih sulit. Kami tidak menakut-nakuti, tetapi itu yang menjadi prioritas utama kami di dalam memperjuangkan keselamatan jiwa keluarga kita melalui jalur politik ini. Oke. Pak, singkat saja, berarti Bapak nanti apapun hasil yang akan dirilis oleh KPU DKI Jakarta, itu Bapak terima? Tentunya kami harus terima karena ini adalah signal dari Tuhan bahwa apapun yang terjadi itu ada dalam kendalinya Tuhan. Artinya kami sebagai paslon, sebagai manusia biasa, kami harus tetap tegar menghadapinya dan kami sudah tahu harus bersiap menghadapi segala risiko dan konsekuensi ke depan yang mungkin selama ini tidak disadari oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dharma dan juga Pak Kun atas insight-nya. Jadi sekali lagi memang ini masih hasil hitung cepat sementara yang mana nanti dipastikan bahwa hitung berdasarkan real time ataupun hasil dari pemilu atau pilkada Jakarta 2024 nanti sistem penghitungan suaranya masih akan berlangsung hingga 16 Desember 2024. Sekali lagi tentu untuk hasil pastinya ini masih menunggu dari putusan real count yang akan disampaikan oleh KPU Jakarta. Nitya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Valentina Sitorus.